Shalom adik-adik Joyful Kids, balik lagi kita hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh kembali lagi untuk ibadah. Bantu kami Tuhan untuk kami tetap fokus, untuk kami tetap bisa fokus Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang memimpin kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua, kita mau gerakin badan kita mau bangkit berdiri dulu, kita mau gerakin badan kita kiri dan kanan. Habis itu ayo kita suarakan haleluya 3 kali, oke? 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan kasih Tuhan. Kasih. Mari kita katakan lagi KASIH. 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 Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan 1 kali lagi ya dari awal. Kasih itu sabar. KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke, kita nyanyikan lagi. Kasih itu, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Mari kita katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yuk kita tepuk tangan yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay. Oke, kita sudah selesai untuk memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami telah selesai dengan puji-pujian kami. Dan saat kita akan mendengar firman Tuhan, Engkau berkati kami. Biar firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema, bisa menjadi jawaban dalam kehidupan kita semua, termasuk ada di rumah Tuhan. Engkau berkati firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita mau penyembahan. Kita mau katakan kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu pasti memaafkan, kasih itu pasti murah hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
Sehat-sehat semua ya. Kakak harapkan kalian juga selalu gembira. Terima kasih buat adik-adik yang selalu rajin berdoa, baca firman Tuhan setiap hari, dan juga setiap minggu mengikuti sekolah minggu Joyful Kid. Kakak-kakak semua di sini di Joyful Kid sangat senang melihatnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kakak mau cerita. Ada seseorang laki-laki, dia sedang berjalan dari satu kota ke kota lainnya. Dia berjalan dari satu kota ke kota lainnya, mungkin untuk berdagang ataupun melakukan aktivitas lainnya. Nah, suatu saat, di saat dia berjalan suatu hari di kota lainnya, ada perampok yang mengambil barang-barangnya. Perampok ini mengambil semua barangnya, harta bendanya, sampai hanya tinggal celana yang melekat. Bajunya diambil, peralatannya diambil, apalagi uangnya. Laki-laki ini merasa tersiksa sekali dan dia menderita karena dia juga ditonjok oleh perampok-perampok itu, disiksa sehingga dia butuh pertolongan. Di saat dia mengharapkan pertolongan yang ada, saat dia tergeletak di pinggir jalan, lalu laki-laki ini melihat ada seseorang yang lewat. Di dalam hatinya dia berharap sekali bahwa orang ini mau menolong dia. Siapa yang lewat ternyata adik-adik? Oh, yang lewat itu adalah seorang imam. Imam itu orang yang mengajarkan di bait Allah. Dia yang sering khotbah, dia yang sering mengajarkan tentang firman Tuhan. Dia merintih kesakitan laki-laki ini sambil berharap imam itu mau menolongnya. Tapi ternyata harapannya sia-sia. Yang terjadi, imam ini berjalan pelan-pelan di seberang jalan. Dia tidak memperhatikan laki-laki ini. Dia menganggap laki-laki ini tidak ada. Dia terus berjalan tanpa memberikan pertolongan. Laki-laki ini merasa sedih dan kemudian dia menunggu lagi. Apakah ada orang selanjutnya yang datang melewati jalanan itu? Karena jalanan itu memang sepi. Di saat dia menunggu, tiba-tiba muncullah laki-laki lain di seberang jalan. Laki-laki ini juga memberikan dia pengharapan. Waduh, semoga orang itu mau membantu saya ya. Ternyata laki-laki yang lewat ini seorang Lewi. Seorang Lewi adalah orang yang bekerja di bait Allah. Memimpin pujian, melayani. Di saat laki-laki ini berharap orang Lewi itu mau menolong dia, ternyata Lewi ini sama dengan imam tadi. Hanya berjalan di seberang, melewati laki-laki ini tanpa memberikan pertolongan. Laki-laki ini tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya merintih kesakitan. Karena memang dia perlu bantuan. Sambil dia berharap ada orang lain yang datang kembali, yang datang lagi untuk menolongnya. Di saat pengharapannya dia berharap, lalu datanglah seorang Samaria. Seorang Samaria ini adik-adik di saat zaman itu dianggap orang yang tidak suci. Artinya image-nya negatif karena mungkin dia tidak melakukan sesuai dengan hukum Taurat. Dia tidak mematuhi hukum-hukum yang ada. Di saat orang Samaria ini lewat, orang Samaria ini dari kejauhan dengan menunggang kuda dia melihat bahwa ada orang laki-laki yang membutuhkan pertolongan. Lalu apa yang dilakukan orang Samaria ini? Di saat laki-laki itu berasa bahwa mungkin tidak ada yang menolong dia, apalagi orang Samaria yang mungkin dia anggap juga sama, bahwa itu tidak suci, ternyata orang Samaria ini adik-adik adalah orang Samaria yang baik hati. Dia turun dari kudanya, dia menghampiri laki-laki ini. Dia membersihkan luka-luka laki-laki ini. Dia memberi minum laki-laki ini.
Dan hebatnya, dia membawa laki-laki ini ke penginapan terdekat. Lalu dia bilang sama orang penginapannya, "Saya mau titipkan ya teman saya ini. Untuk dijaga, untuk dirawat, ini saya titipkan uang untuk pengobatannya, untuk kebutuhannya. Nanti saya akan kembali lagi. Saya akan lunaskan berapa sisanya yang memang dipakai oleh laki-laki ini." Orang Samaria ini menunjukkan kasihnya, adik-adik. Dia menunjukkan bahwa dia peduli. Dia tidak tinggal diam di saat ada yang sakit, di saat ada yang membutuhkan. Nah, kakak mau nanya, menurut kalian dari 3 orang ini, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, siapa yang penuh dengan kasih? Siapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan? Ya, betul. Pastinya bukan imam maupun orang Lewi itu. Karena meskipun mereka tahu, mereka cuek. Mereka berusaha tidak memperhatikan. Tetapi mereka malah menghindari. Mereka pergi dan melewati jalanan itu tanpa memperhatikan ataupun membantu laki-laki itu. Nah, yang mengasihi dan penuh dengan belas kasihan adalah orang Samaria. Yang tadinya image-nya, yang tadinya kesannya adalah orang yang tidak suci. Tapi dia yang justru melakukan firman Tuhan. Dia yang tergerak hatinya untuk membantu sesamanya. Kakak punya cerita satu lagi nih. Kakak mau cerita ya untuk ada hewan-hewan di suatu hutan. Di saat mereka sedang melakukan aktivitas di hutan, mereka sedang bekerja, mereka sedang bermain-main. Lalu pada suatu malam, terjadilah hujan yang lebat sekali. Terjadilah angin ribut, sehingga di hutan itu semua menyelamatkan diri mereka, binatang-binatang itu. Ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang masuk ke dalam pohon, ada yang mengumpat di dalam goa. Lalu suatu saat, di saat sudah selesai angin ributnya, di saat pagi hari yang cerah, keluarlah binatang-binatang untuk melihat apa yang terjadi. Lalu keluarlah seekor semut. Semut ini keluar dari dalam tanah dan dia merasa bangga. Wah, banyak sekali ya yang tidak selamat. Banyak sekali yang kejatuhan pohon, kejatuhan daun. Lalu semut ini berkata dalam hatinya, "Saya dong kecil, lincah, saya bisa menyusup ke dalam tanah. Saya bisa aman. Saya tidak terkena angin ribut itu." Lalu dia melihat seekor kepompong. Kepompong itu tahu ya adik-adik, ulat yang belum menjadi kupu-kupu. Dia ada di dalam suatu kepompong. Jadi ulat itu ada di dalam kepompong, tertutup. Lalu semut ini bilang, "Wah, kasihan deh kamu kepompong. Terkekangnya kamu ya di dalam kepompong itu sendiri. Ulat yang belum menjadi kupu-kupu. Coba dong kalau saya kecil, saya lincah, saya bisa berjalan kemanapun saya mau." Sambil ngobrol seperti itu, semut meninggalkan si kepompong sambil terus berjalan. Lalu dia melewati lumpur adik-adik. Awalnya biasa aja. Dia lewat di lumpur itu sambil bernyanyi, sambil bangga, sambil tetap menyombongkan dirinya. Tapi lama-lama dia merasa, kok ada apa adik-adik? Kok kaki saya gak bisa diangkat ya, kata semut itu. Saya kok merasa makin lama makin lemas. Kaki saya lengket. Kaki saya gak bisa digerakin. Ternyata semut ini melangkah di dalam lumpur yang semakin membuat dia terbenam.
Dia tidak bisa bangun, tinggal terlelap, kelelap, sehingga hanya tinggal dari 1/4 badannya yang bisa ada di atas tanah. Lalu di samping itu, di saat dia merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia melihat ke atas. Weh, ada seekor kupu-kupu yang terbang, adik-adik. Ternyata si kepompong yang tadi, yang ulat di dalam kepompong itu yang tadi tidak bisa apa-apa, dia sudah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang warnanya bagus, dan sudah terbang ke sana ke sini. Lalu semut itu berkata, hei kupu-kupu, tolong saya. Kepompong itu berkata, hai semut, ketemu lagi, saya sudah bebas nih. Saya sudah bisa terbang ke sana ke sini. Lalu semut ini merasa sedih bahwa tadi dia sombong, bahwa dia merasa dia kuat tadi, tidak membutuhkan orang lain. Lalu dia berkata kepada kupu-kupu, kupu-kupu, maukah kamu membantu saya? Saya tidak kuat lagi, saya tidak bisa keluar lagi dari lumpur ini. Wah, kalau adik-adik yang menjadi kupu-kupu, apakah adik-adik mau membantu semut ini? Pasti bantu ya, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan dan punya hati dan belas kasihan, punya kasih. Itulah yang dilakukan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu ini dengan cepat menarik semut itu dan mengajaknya terbang dan dipindahkan ke tempat lain yang tidak ada lumpurnya. Semut ini langsung berkata, terima kasih kupu-kupu, terima kasih. Kamu sudah membantu saya, kamu sudah menyelamatkan saya. Lalu kupu-kupu ini berkata, ya semut, tidak apa-apa, dengan senang hati saya membantu. Tapi lain kali jangan seperti itu lagi ya. Jangan sombong. Jangan menganggap diri kamu paling hebat. Jangan tidak mengasihi yang lainnya. Kita saling mengasihi. Kita saling memerlukan satu yang lainnya. Semut berkata, ya kupu-kupu, saya janji saya akan selalu mengasihi yang lainnya. Saya akan saling menolong dan saya tidak akan sombong lagi. Nah, adik-adik, dari 2 cerita tadi tentang orang Samaria yang baik hati ataupun tentang si semut dan si kepompong kupu-kupu ini, kita belajar adik-adik bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah baca firman Tuhan, sudah mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang lain tanpa pandang siapapun mereka. Mungkin orang itu pernah menyakiti kita, seperti tadi ya, kepompongnya disakiti oleh semut. Mungkin orang menganggap kita bukan orang yang suka membantu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus penuh dengan kasih. Mengasihi orang tua, menghormati orang tua, mengasihi adik kakak kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi semua orang yang kita temui tanpa memandang siapapun mereka, supaya kita sama seperti Tuhan kita. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ayat hafalannya hari ini adalah, kita lihat sama-sama ya adik-adik, di Efesus 4 ayat 32. Kakak ulangi lagi ya, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, karena Allah sudah mengampuni kita, kita juga mengampuni orang lain, ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, kakak harapkan kita semua sama-sama belajar ya. Mungkin kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak mengasihi, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita tidak peduli terhadap orang lain.
Ayo adik-adik, meskipun kita kecil, kita mengasihi semua orang. Oke, sampai di sini dulu ya cerita hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Maka kami pun mau mengampuni dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Allah Roh Kudus, ajari kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Kami mau setiap kali, setiap hari menjadi anak Tuhan yang selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.